Halo sobat! Video ini merupakan part terakhir dari video sebelumnya tentang 15 pahlawan yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 11. Bernard Wilhelm Lapian Minahasa, Sulawesi Utara. Bernard Wilhelm Lapian lahir di Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara, pada tanggal 30 Juni 1892 dan meninggal pada tanggal 5 April 1977. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Lapian lulus dari sekolah guru di Amurang, Minahasa, pada tahun 1913 dan kemudian menjadi guru di sekolah-sekolah di seluruh Minahasa. Pada tahun 1921, ia menjadi anggota Jong Minahasa, sebuah kelompok pemuda nasionalis Minahasa. Lapian menjadi anggota Partai Indonesia, Partindo, pada tahun 1926, sebuah partai politik nasionalis. Pada tahun 1942, saat Jepang menduduki Indonesia, Lapian menjadi anggota Gerakan Putra Indonesia, sebuah organisasi yang dibuat pemerintah Jepang untuk membantu menjalankan pemerintahannya di Indonesia. Lapian menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1945 setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Dia juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Sulawesi Utara. Lapian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 1950 dan menjabat hingga tahun 1951. Lapian meninggal dunia di Manado, Sulawesi Utara, pada 5 April 1977. Tempat pemakamannya adalah Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Negara di Jakarta. 12. Surastri Karma Trimurti, Madiun, Jawa Timur. Surastri Karma Trimurti adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang hidup dari tahun 1907 hingga 1985 dan berperan penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Ia adalah seorang jurnalis, politikus, dan aktivis perempuan. Trimurti lahir pada tahun 1907 di Madiun, Jawa Timur. Ia belajar di sekolah Belanda sebelum bekerja sebagai guru. Ia menikah dengan Sayuti Melik, seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1930. Sejak tahun 1920-an, Trimurti telah menjadi jurnalis. Ia menjabat sebagai redaktur majalah Indonesia Merdeka dan Suluh Rakyat, serta menulis untuk sejumlah surat kabar dan majalah lainnya. Trimurti juga aktif dalam politik. Ia mulai sebagai anggota Partai Nasional Indonesia, PNI, dan kemudian menjadi anggota Barisan Pelopor. Ia juga menjadi anggota DPR pertama Republik Indonesia. Seorang aktivis perempuan yang gigih adalah Trimurti. Ia mendukung hak perempuan Indonesia. Selain itu, ia adalah anggota Perkumpulan Pemberdayaan Wanita Indonesia, PPWI. Presiden Soeharto memberinya gelar pahlawan nasional pada tahun 1975. Dan Trimurti meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1985. Peran Trimurti dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia antara lain: 1. Menjadi jurnalis dan penulis yang mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia. 2. Menjadi anggota Barisan Pelopor yang berperan dalam perjuangan fisik melawan penjajah Belanda. 3. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, pertama Republik Indonesia. 4. Menjadi aktivis perempuan yang gigih dalam memperjuangkan kesetaraan hak perempuan di Indonesia. 13. Wikanak, Semarang, Jawa Tengah.
Wicana adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia lahir pada tanggal 14 Februari 1903 di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu orang yang paling penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wicana belajar di sekolah dasar dan menengah di Semarang. Setelah lulus dari sekolah menengah, dia bekerja sebagai guru di kota tersebut. Wicana bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1922. Di sana, dia aktif dalam politik dan pergerakan nasional. Pada tahun 1927, Wicana ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dibuang ke Bovendigul, Papua. Pada tahun 1934, Wicana berhasil melarikan diri dari Bovendigul dan kembali ke Indonesia dan berpartisipasi dalam pergerakan nasional. Wicana adalah salah satu orang penting yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Wicana, bersama Darwis dan Sukarni, berhasil meyakinkan Letnan Jenderal Tadashi Maeda untuk memberikan kekuasaan kepada bangsa Indonesia. Wicana meninggal dunia di Jakarta pada 19 Desember 1949. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. 14 Maijen TNI Isman, Mojokerto, Jawa Timur. Mayor Jenderal TNI Isman atau biasa dipanggil Mas Isman adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Januari 1924 dan meninggal pada 12 Desember 1982. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Jawa Timur. Mas Isman lahir Mojokerto, Jawa Timur. Mas Isman belajar di Sekolah Rakyat di Ngoro dan di Sekolah Menengah Pertama di Mojokerto. Mas Isman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, pada tahun 1942, yang kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Selama Perang Dunia Kedua, Mas Isman aktif dalam pertempuran melawan pasukan Jepang. Setelah Jepang menyerah, dia terus berjuang melawan pasukan Belanda dalam Revolusi Nasional Indonesia. Mas Isman terlibat dalam banyak pertempuran penting, seperti Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, dan Pertempuran Palagan Ambarawa. Selain itu, ia menjabat sebagai Komandan Batalion 428 Banteng Riders di Kediri, Jawa Timur. Mas Isman menjadi Mayor Jenderal setelah pensiun dari TNI pada tahun 1978. Setelah pensiun, dia tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan masyarakat. Dari tahun 1978 hingga 1982, ia juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, DPA RI. Mas Isman dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 November 2015. Beliau wafat pada usia 58 tahun di Jakarta pada 12 Desember 1982. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. 15 I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, Bali. I Gusti Ngurah Made Agung adalah Raja Badung VII, Bali. Ia memimpin rakyat Badung melawan Belanda dalam Perang Puputan Badung pada tahun 1906. Ia gugur dalam pertempuran tersebut dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. I Gusti Ngurah Made Agung lahir di Denpasar, Bali, pada tanggal 5 April 1876. Ia merupakan putra dari I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, Raja Badung Enam. Ia menikah dengan I Gusti Putu Oka dari Ubud. I Gusti Ngurah Made Agung dinobatkan menjadi Raja Badung VII pada tahun 1902. Semasa pemerintahannya, ia memerintah dengan tegas dan adil. Ia juga sangat mencintai rakyatnya. Pada tahun 1906, Belanda melakukan ekspansi ke Bali.
Belanda ingin menguasai Bali dan menjadikannya sebagai koloninya. Raja I Gusti Ngurah Made Agung menolak rencana Belanda tersebut. Ia memimpin rakyat Badung untuk melawan Belanda dalam Perang Puputan Badung pada tanggal 20 September 1906. Perang Puputan Badung berlangsung selama beberapa hari. Rakyat Badung berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Namun, Belanda akhirnya berhasil mengalahkan rakyat Badung. Raja I Gusti Ngurah Made Agung gugur dalam pertempuran tersebut. Raja I Gusti Ngurah Made Agung merupakan seorang pejuang yang gigih dan patriotik. Ia telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan Bali dari Belanda. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Itulah beberapa fakta tentang beberapa pahlawan nasional yang jarang diketahui oleh masyarakat, yang mungkin beberapa dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.